bahwa sebuah wilayah, sebuah desa ketika akan ditetapkan sebagai desa wisata, maka dia harus punya khas, eee, sesuatu yang khas yang tidak ada di tempat lain. Salah satunya adalah kuliner. Nah, di Desa Kauman itu punya kuliner yang khas yang tidak ada di tempat lain, seperti yang ditampilkan di festival budaya itu ada Sengkulun dan ada Jenang Lamaran dan lain sebagainya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wang. Jumpa lagi di Polesan Podcast Les Bumi Pekalongan. Di Poles ben dadi Pelangonan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi budaya yang sudah ada di Pekalongan. Karena tapi berbeda dengan episode yang awal-awal, itu hanya membahas mengenai rancangannya seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas langsung yang sudah ada prakteknya. Kita sudah mengundang narasumber yakni Pak Lurah Asari yang sudah melaksanakan hal tersebut. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin baru melaksanakan itu ya Pak, festival ya? Ya. Nah, kita bahas sedikit-sedikit lah, kita ulik. Oke. Ternyata ya teman-teman ya, untuk kebudayaan itu sudah diatur dalam undang-undang. Yap. Benar ya Pak ya? Nah, dalam undang-undang. Nah, untuk tanggung jawab sebenarnya kan berarti tanggung jawabnya menurut nih untuk undang-undang harusnya berarti pemerintah entah itu dari pusat sampai bawah gitu ya. Ya. Harus ada tanggung jawabnya. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri menurut Pak Lurah itu seperti apa sih Pak? Ya. Kalau kita membaca undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, tepatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, bahwa salah satu tanggung jawab untuk pelaksanaan pemajuan kebudayaan itu juga menjadi wilayahnya pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Kita sendiri yang berada di level paling bawah, kita juga punya tanggung jawab yang sama dalam rangka proses pemajuan kebudayaan, terutama di 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Kalau di Kabupaten Pekalongan kan mungkin sudah ada ya untuk penanggung jawabnya Dinas Kebudayaan gitu ya Pak. Ya. Namun di tingkat bawah juga harus ada gitu ya untuk tanggung jawabnya. Bicara soal potensi budaya Pak, pastinya kan tidak jauh dari yang namanya wisata budaya. Nah, sedangkan yang wisata budaya itu kan yang dianggap potensi alamnya, entah itu dari segi keindahan ataupun keelokan lainnya lah. Nah, itu yang sering terjadi di pegunungan-pegunungan biasanya. Lah, kalau di Desa Kauman itu kan tidak memiliki potensi alamnya. Nah, kok bisa-bisanya yang saya dengar itu katanya Kauman itu ditetapkan sebagai desa wisata budaya. Kenapa itu Pak kalau boleh tahu? Ya, betul sekali Mas, bahwa di Agustus kemarin, Agustus tahun 2024, Bupati menetapkan Desa Kauman sebagai desa wisata. Nah, ada beberapa komponen yang harus terpenuhi dalam status desa wisata itu. Salah satunya bahwa kita itu punya upaya dalam pelestarian kebudayaan. Itulah. Seperti sintren, kuda lumping, itu di dalam keseniannya. Kemudian dari komponen yang lain bahwa kita punya potensi yang khusus, yang unik, yang tidak ada di daerah lain, yaitu adanya benda cagar budaya dalam bentuk makam Kanjeng Tumenggung Jayangrono itu tadi. Kemudian potensi berikutnya adalah potensi kulinernya. Bahwa sebuah wilayah, sebuah desa ketika akan ditetapkan sebagai desa wisata, maka dia harus punya khas, sesuatu yang khas yang tidak ada di tempat lain. Salah satunya adalah kuliner. Nah, di Desa Kauman itu punya kuliner yang khas yang tidak ada di tempat lain, seperti
yang ditampilkan di festival budaya itu ada Sengkulun dan ada Jenang Lamaran dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang memang menjadi ciri khas sehingga dari beberapa komponen itu Bupati menetapkan Desa Kauman itu sebagai desa wisata. Ini yang unik yang berbeda dari wilayah-wilayah yang lain yang notabene tadi panjenengan sampaikan itu mayoritas karena potensi alamnya. Nah, Kauman yang tidak punya potensi alam kok bisa ditetapkan sebagai desa wisata? Karena beberapa komponen tadi, beberapa unsur tadi yang punya kekhasan, punya keunikan yang berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Dan satu lagi yang khas yang menjadi mungkin beliau Bupati menetapkan desa wisata itu karena kita punya momen, punya event. Yang event itu tidak ada di tempat lain, yaitu Festival Budaya Jayangrono. Inilah yang menjadi dasar Kauman ditetapkan sebagai desa wisata. Nah, itu pula yang menjadi pelecut semangat warga desa Kauman untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu. Ya, untuk mengatakan seperti itu ya Pak, jenengan dulunya nih, kita bicara ke belakang ya, maksudnya tertarik untuk mengangkat hal itu menjadikan program kerja ya, mungkin sudah masuk program kerja ya, itu kira-kira dipantik dengan hal apa dengan melihat sekitar, wah ini menarik sekali nih untuk dijadikan sebagai wisata budaya, seperti itu. Kalau di Kauman sendiri, awal kita melaksanakan kegiatan festival budaya itu, tadi sudah saya sampaikan bahwa di tempat kita itu sebetulnya ada potensi yang besar. Yang kalau kita kemas menjadi sebuah event itu akan menimbulkan dampak yang signifikan di masyarakat. Ini yang melatar belakangi kita. Kemudian yang kedua, karena potensi yang besar ini sebelumnya terkesan kurang dioptimalkan. Nah, tantangan ini yang menjadi pelecut bagi kami untuk melaksanakan kegiatan itu. Di samping karena kita juga melihat potensi lain di Kauman itu terkenal sebagai gudangnya jajanan jadul yang enak-enak, yang legendaris. Nah, dua potensi ini yang kita gabungkan jadi satu dalam sebuah event Festival Budaya Jayangrono. Jadi untuk bentuk festivalnya, gambarannya di saya nih Pak, berarti untuk festival berarti mengatakan festival, kemudian mengangkat ya, berdalih mengangkat berbagai macam budaya lah, ya potensi budaya seperti jajanan dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Sesuai dengan amanat di pemajuan kebudayaan, kegiatan festival budaya itu juga mengangkat semuanya. Dari seni budayanya kita melestarikan budaya-budaya yang hampir punah, terutama budaya asli Pekalongan. Kita tahu Sintren itu menjadi warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Dan saat ini di Pekalongan sendiri Sintren sudah berangsur punah. Dan ini menjadi salah satu kewajiban kita untuk melestarikan budaya Sintren itu. Dan ternyata pula di Kauman itu teman-teman pemuda kami itu punya konsen dan mereka tertarik untuk ikut mengembangkan, melestarikan dan mengembangkan budaya Sintren sendiri. Mereka berhimpun dalam sebuah kelompok budaya dan mereka menamakan dirinya kelompok Sintren Macan Putih. Dan itu setiap kali pagelaran Festival Budaya Jayangrono, mereka tampil untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Sintren itu masih lestari, masih ada di bumi Pekalongan sendiri. Di samping Sintren, ada juga kita menampilkan ketoprak. Ketoprak juga saat ini dipandang sebagai budaya yang sudah kuno, ketinggalan zaman. Tapi ketoprak itu kita kemas dengan nuansa kekinian. Pelakunya juga
masih ini yang istimewa di kami itu, pemain-pemainnya itu semuanya anak-anak, dari usia SD rata-rata. Nah, mereka sebetulnya punya potensi besar yang ini menjadi tantangan kita untuk mengoptimalkan potensi-potensi mereka. Itu dari kegiatan keseniannya kita tampilkan itu. Kemudian selaras dengan program pemerintah pusat, bahwa kita juga harus mengembangkan potensi ekonomi. Nah, di pagelaran festival itu pula kita tampilkan potensi-potensi ekonomi yang tadi saya sampaikan, bahwa Kauman itu gudangnya jajanan jadul yang enak nih. Di pagelaran itu kita tampilkan dalam sebuah bazar kuliner, tapi tidak kuliner yang seperti biasa sudah kita lihat. Nah, kuliner yang kita sajikan itu kuliner yang sekarang ini sudah jarang masyarakat melihat itu. Misalnya kita sebut sengkulun. Orang sekarang terutama generasi milenial Gen Z itu asing dengan sengkulun. Kita tampilkan bahwa sengkulun itu merupakan jajanan tradisional yang muncul dari desa Kauman, dan itu rasanya khas dan di daerah lain belum ada. Itu sengkulun. Kemudian yang menjadi bentuk jajanan berarti? Bentuk jajanan. Jajanan tradisional yang khas dari Kauman. Kemudian selain sengkulun, yang ini menjadi ikonnya para remaja di wilayah Pekalongan dan sekitarnya adalah kita menyebutnya jenang lamaran. Kalau seorang pemuda yang akan melamar gadis idamannya, orang Pekalongan nyebutnya ngantar ke jenang. Nah, jenang yang menjadi bahan hantaran pemuda untuk melamar gadis pujaannya itu bikinan khas Kauman. Di tempat lain tidak ada yang memproduksi jenang itu. Nah, ini yang selalu kita tampilkan, selalu kita ekspos bahwa di Kauman ini punya banyak potensi. Salah satunya itu potensi kuliner itu. Jadi ada kolaborasi di seni dan UKM, dan jajanan itu semuanya yang memproduksi warga Kauman, UKM-nya. Oh, sangat menarik sekali ya. Tapi ini Pak, ngomong-ngomong mengenai hal tersebut ya, kenapa ya hal-hal demikian itu jarang ditemukan. Itu faktornya dari masyarakatnya atau memang dari pihak pemerintahannya yang tidak melek dengan undang-undang seperti itu Pak? Banyak faktornya, tapi kita tidak bisa menyalahkan satu dua pihak. Ya. Karena itu merupakan sebuah sinergi dari warga masyarakat. Sebetulnya warga itu punya keinginan, tinggal kita di pemerintahan itu mau memfasilitasi apa tidak. Nah, ketika kita punya concern yang sama, sebetulnya arahnya itu sudah sama, tinggal menyamakan frekuensi, menyatukan langkah, maka muncullah kegiatan itu. Muncullah event-event pemajuan kebudayaan. Dan ini selaras dengan program pemerintah pusat sekarang tentang pemajuan kebudayaan. Dan Pak Presiden sendiri di tahun ini di kabinetnya kan juga sekarang spesial, ada Menteri Kebudayaan yang ini baru. Nah, ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam proses pemajuan kebudayaan itu. Kita yang di bawah ini sudah seharusnya lah kita mendukung program pemerintah pusat. Kira-kira nih Pak, kalau untuk solusinya ya, agar kita mungkin dari masyarakatnya melek atau mungkin dari pihak mana bisa memandang itu sebagai ekonomi budaya yang perlu dinaikkan lah seperti itu. Kira-kira solusinya seperti apa Pak? Bisa disampaikan ke teman-teman. Itu kedua belah pihak sebetulnya. Tinggal kita mau apa tidak. Masyarakatnya oke, pemerintah desanya oke, ya sudah jalan. Tinggal kedua belah pihak ini mau bersinergi apa tidak. Terutama di pemerintah desa, bahwa kita harus punya concern tentang pemajuan kebudayaan itu. Karena itu menjadi domain, menjadi kewajiban
salah satu kewajiban dari pemerintah desa untuk ikut selaras dengan program pemerintah pusat, terutama di pemajuan kebudayaan. Dan ini juga dari Kementerian Desa itu juga sudah mengatur dalam SDGs itu bahwa pemajuan pengembangan budaya itu menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Yang itu menjadi tanggung jawab kita semua dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. Oke, ya mungkin hanya sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti pembahasan selanjutnya apapun itu komen saja, nanti kita akan bahas. Mungkin sebelum kita akhiri ya Pak, ada pesan-pesan dulu nggak untuk teman-teman yang menyaksikan? Untuk pemirsa semua, jangan lupa di bulan September yang akan datang, saksikan Festival Budaya Jayengrono Kauman Wiradesa yang keempat. Karena di tahun ini ada kejutan yang berbeda dari pelaksanaan festival yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman. Kita sebagai warga atau masyarakat, kita harus mendukung undang-undang yang mana itu mengembangkan potensi-potensi budaya. Jadi apapun itu jenisnya, entah dari kegiatan bentuk tari, makanan, dan sebagainya, kita kita upgrade lagi untuk pengembangan budaya. Mungkin sampai sini saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah berkenan hadir di podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak.